Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat kita bertemu dalam ibadah khusus pagi hari ini. Kita bersyukur, berterima kasih bahwa hari ini kita memperingati hari yang sangat bersejarah, hari yang terpenting bagi setiap orang percaya, di mana Tuhan Yesus mati di salib buat kita semua. Karena pengorbanan Yesus itu kita menjadi anak-anak Tuhan dan kita ada hari ini dalam anugerahnya yang luar biasa. Mari kita memuji Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu bersama kita menyanyikan betapa hebat kuasanya bagi kita. Bagi kita yang
kasih Tuhan, betapa hebat kuasa-Mu bagi kami. Kami yang percaya diselamatkan lewat pengorbanan-Mu di kayu salib. Hari ini kami peringat betapa peristiwa itu tidak boleh kami lupakan. Karena peristiwa itulah Tuhan, betapa hebat, menyatakan betapa hebat kuasa-Mu bagi kami, menyelamatkan kami, menolong kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang bersama-sama di tempat yang berbeda. Kami berjauhan satu dengan yang lain, tapi kami yakin percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau siap melawat kami pagi hari ini. Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada pagi hari ini, di tempat mereka masing-masing, di rumah masing-masing, kami percaya kuasa Tuhan akan melawat kami semua pagi hari ini. Kami semua yang lemah boleh dikuatkan oleh Tuhan. Amen. Yang sakit boleh disembuhkan. Amen. Yang dalam kelemahan boleh diteguhkan kembali oleh Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami memuji Tuhan, bahkan kami juga mau merenungkan sebagian dari firman. Tuhan memimpin seluruh rangkaian ibadah kami sampai dengan perjamuan kudus sebentar, supaya berkat Tuhan tercurah bagi tiap-tiap kami. Terima kasih. Kami mau buka ibadah kami dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari bersukacita hari ini. Kita menyanyikan satu lagu kemenangan, ada kuasa dalam darahnya. Saya berharap semua jemaat ikut memuji Tuhan di tempat kita masing-masing. Ucapkan syukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan mengorbankan segalanya bagi kita. Kita mau bersukacita, nyanyikan dengan sungguh ada kuasa dalam darahnya. Kita mau menyanyikan lagu Kasih Allahku Sungguh Telah Terbukti. Kita mau bersyukur pagi hari ini untuk peristiwa besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih
hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa untuk kesempatan pagi ini di mana kami boleh ada bersama-sama sekalipun kami tidak berkumpul di dalam satu ruangan, tapi kami kebersamaan kami walaupun ada di rumah masing-masing, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di setiap rumah tangga anak-anak-Mu yang sekarang ini bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih untuk satu yang luar biasa di tengah-tengah keadaan yang sekarang ini kami alami. Kami masih dapat bersama-sama beribadah sekalipun dalam situasi dan kondisi yang tidak baik pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya sekali lagi firman-Mu akan memberi kepada kami kekuatan, akan memberi kepada kami penghiburan, akan memberi kepada kami penerangan, akan memberi kepada kami tuntunan. Di tengah keadaan seperti ini, kami boleh dituntun hidup di dalam firman Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau yang akan memberikan kepada kami jalan keluar. Engkau memberikan kepada kami ketenangan lewat kebenaran firman-Mu. Bapa, berbicaralah, berfirmanlah kepada kami, karena kami perlu firman-Mu. Karena kami sungguh Tuhan memerlukan Engkau secara pribadi, supaya kami boleh menikmati akan damai, sejahtera, dan sukacita. Terima kasih, urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan urapilah jemaat-Mu semua di tengah-tengah keadaan seperti ini. Biarlah Tuhan menjamah dan melawat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat Maranatha dan Gloria yang dikasihi Tuhan. Kembali kita beribadah pada hari yang istimewa ini, hari di mana seharusnya kita bisa berkumpul bersama-sama di gereja, tetapi kita tidak bisa memperingati hari yang istimewa ini. Dan saya percaya walaupun seperti ini, Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan Tuhan akan memberkati kita. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan buka bersama-sama dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai yang ke-33. Perikop ini memberikan satu gambaran yang luar biasa kepada kita. Kita akan membaca dari ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-19 terlebih dahulu. Kemudian kita akan melihat bahwa lewat dari perikop ini kita belajar sesuatu untuk menghadapi keadaan yang terjadi. Yang kita pahami, yang kita tahu, ini berbicara mengenai Sodom dan Gomora. Baiklah, kita akan mulai ayat 16 sampai dengan 19. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya. Saudara, dari ayat yang 16 sampai 19 kita belajar sesuatu yang luar biasa, bahwa Abraham mendapat satu kedudukan yang sangat istimewa kepada Tuhan. Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora, tapi Tuhan mempertimbangkan, dia mau cerita dulu kepada Abraham. Dia mau memberitahukannya lebih dahulu kepada Abraham. Bukannya berarti bahwa Tuhan perlu nasihat, tidak.
Tapi dari peristiwa ini kita tahu bahwa betapa Abraham mendapatkan posisi yang sangat luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan sekalian, kalau kita melihat, kita pun sama sebagai anak-anak Tuhan, kita juga istimewa di hadapan Tuhan. Kita istimewa di hadapan Tuhan karena dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 12, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan. Jadi posisi yang diberikan Tuhan kepada kita adalah satu posisi yang istimewa. Abraham mendapat posisi istimewa, kita pun sama mendapat posisi istimewa. Dan pada kesempatan yang sangat luar biasa itu, ketika Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora, Tuhan berbicara kepada Abraham. Tuhan ngomong dulu sama Abraham seperti ayat 20 dan 21 dikatakan di sana. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku, atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, inilah yang diceritakan kepada Abraham oleh Tuhan. Sodom dan Gomora sudah sangat berdosa. Sodom dan Gomora patut dihancurkan. Sodom dan Gomora patut dibinasakan. Ini yang diberitahukan kepada Abraham. Ketika Abraham mengetahui hal itu, saudara-saudara dikasih Tuhan, hatinya teringat kepada Lot yang ada di kota Sodom. Dia tahu kalau Tuhan bertindak, pasti Tuhan akan menghancurkan, meluluhlantakkan Sodom dan Gomora dengan cara Tuhan. Bagaimana dengan Lot? Dan juga Abraham sesungguh-sungguhnya masih berharap belas kasihan daripada Tuhan. Bukan hanya untuk Lot, tetapi untuk seluruh kota Sodom dan Gomora. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya ketika Abraham tahu bahwa Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora. Karena Abraham tahu bahwa Sodom dan Gomora sangat berdosa. Kan Lot ada di sana, Abraham pasti mendengar kabar Sodom dan Gomora bagaimana kelakuan penduduknya di sana. Nah, saudara-saudara kekasihi Tuhan, demikian yang selanjutnya dikatakan dalam ayat yang ke-22, lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan mau melangkah menuju Sodom, saudara-saudara, Abraham tahu kalau Tuhan sampai ke sana, walaupun memang sesungguhnya Tuhan sudah tahu, Tuhan pasti menghukum Sodom dan Gomora. Saudara-saudaraku, Abraham bertindak dengan luar biasa. Dia menghadang di hadapan Tuhan, mencegah Tuhan untuk berjalan ke arah Sodom. Kalau Tuhan berjalan ke arah Sodom, pasti Sodom akan dibinasakan oleh Tuhan. Abraham berdiri dengan berani di hadapan Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh Abraham? Di sini dikatakan ya, bahwa Abraham berdiri di hadapan Tuhan, mencegah Tuhan pergi ke Sodom. Kemudian Abraham datang mendekat kepada Tuhan dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Saudara, Tuhan di sini digugah hatinya oleh Abraham. Abraham mengerti betul dengan siapa dia berhadapan. Abraham sangat paham apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan rasakan. Tuhan selalu mengasihi orang-orang, walaupun satu orang. Orang percaya Tuhan sangat menghargai. Dan oleh karena itu, karena Abraham tahu
Tuhan yang dimana ia berdiri di hadapannya adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dia Tuhan yang maha kuasa, dia Tuhan yang maha kudus, tapi juga Tuhan yang penuh dengan kasih. Oleh karena itu Abraham berdiri di hadapan Tuhan, bertanya, Tuhan, masa engkau akan menghukum orang-orang benar yang ada di sana bersama dengan orang fasik? Nah demikian saudara-saudara dikasih selanjutnya Tuhan berkata kepada Abraham. Dan Abraham bertanya, kalau seandainya di sana ada 50 orang benar, apakah Tuhan akan membinasakan Sodom dan Gomora juga? 50 orang benar dibandingkan dengan seluruh penduduk Sodom. Abraham memohon kasih karunia Tuhan untuk seluruh Sodom, agar Sodom jangan dihukum oleh karena 50 orang benar. Bandingkan berapa banyak perbandingannya? Sangat sedikit, tapi karena sedikit ada orang benar, seluruh Sodom dan Gomora akan dibebaskan. Saudara, Abraham tidak berhenti sampai di situ. Biarpun Tuhan bilang begini, kalau ada 50 orang, aku tidak hukum. Betapa Abraham ini mengetahui betul-betul bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat mengasihi, penuh kasih. Oleh karena itu, Abraham bertindak lagi, bertanya lagi kepada kepada Tuhan. Abraham bertanya kepada Tuhan. Dikatakan di sini, dalam ayat yang ke-27 dikatakan, sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan, walaupun aku ini debu dan tanah liat. Jadi di sini saudara-saudara dikasihi Tuhan, Abraham memberanikan diri, tapi itu juga dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, memberanikan diri bertanya selanjutnya. Sampai kalau kita lihat, ada 6 kali Abraham meminta kemurahan Tuhan. Dari 50 ke 40. Dari 40 terus turun sampai 10. Kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Abraham seperti ini. Bagaimana seandainya Tuhan ada sekian? Tuhan bilang, oke, kalau ada sekian tidak apa-apa, tidak dihukum. Terus, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku minta lagi lebih rendah. Lebih jauh dari kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Abraham kepada Tuhan. Janganlah kiranya Tuhan murka. Sekali ini saja melambangkan saudara-saudara kerendahan hati Abraham kepada Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan. Sikap ngotot Abraham supaya kota Sodom dan Gomora mendapat kemurahan daripada Tuhan, sekalipun cuma ada beberapa 10 orang benar di sana. Dari 50 sampai 10 itu satu hal yang luar biasa dengan perjuangan Abraham kepada Tuhan supaya Sodom dan Gomora jangan dihukum, jangan dimusnahkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, walaupun akhirnya toh Sodom dan Gomora harus diporak-perandakan, dihancur lantakan oleh Tuhan dengan api yang turun dari surga. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, itu menandakan bagaimana Tuhan sesungguh-sungguhnya penuh belas kasihan. Kita tahu dan percaya, saat sekarang pun dikala kita melihat keadaan di mana dunia diporak-perandakan oleh COVID-19, tidak ada yang terlepas dari pemerintah-pemerintah yang terkuat, yang terkaya, sampai dengan negara yang paling kecil. Semua terdampak oleh corona. COVID-19
ekonomi berhenti. Kegiatan-kegiatan sekolah berhenti. Rumah sakit sibuk luar biasa karena begitu banyak korban yang merenggut jiwa. Bahkan pekerjaan Tuhan pun dilanda kesulitan. Seperti kita sekarang, kita tidak bisa beribadah di gereja. Tapi kita bersyukur kita bisa beribadah dengan apa yang Tuhan kasih. Dan kita tahu karena Tuhan kita bukan hanya hadir di gereja, tapi Tuhan kita hadir di mana-mana. Termasuk salah satu saat kita berdoa bersama-sama ada ini. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, menghadapi situasi yang luar biasa ini, kita bisa mencontoh Abraham. Kita datang kepada Tuhan memohon belas kasihan Tuhan. Seperti Abraham memiliki keistimewaan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mendengar permohonan Abraham. Kita pun punya hak yang sama seperti Abraham. Karena kita anak-anak Tuhan. Karena kita murid Tuhan. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita diterima menjadi anak Tuhan. Kita posisinya anak. Bahwa Bapa di surga adalah Bapa kita. Dan kita tahu seperti Abraham tahu bahwa Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang kasihnya sempurna kepada manusia. Kita tahu dalam Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak menginginkan jangan satu orang pun binasa dalam surat Petrus. Bahkan kita tahu melalui Alkitab bahwa Tuhan mengasihi dunia ini. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan karena begitu besar Allah mengasihi dunia. Sehingga dikaruniakannya kepada anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Tuhan mengasihi dunia ini. Tuhan mengasihi manusia. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama. Walaupun di tengah-tengah kesibukan segala berita-berita yang mungkin juga membingungkan kita, mungkin juga mencemaskan kita. Kita datang kepada Tuhan seperti Abraham datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Dengan bersandar dan percaya kepada Tuhan akan firman-Nya bahwa Tuhan mengasihi dunia ini. Tuhan mengasihi umat manusia, terlebih juga kepada anak-anaknya. Mari kita datang, kita memohon seperti Abraham. Ada contoh yang luar biasa yang Alkitab berikan kepada kita, yang terdapat dalam kitab Injil Matius pasal 21 sampai dengan ke-28. Di sana mari kita coba lihat sebentar ya, Injil Matius pasal 15. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28 yang menceritakan di sini tentang seorang perempuan Kanaan. Ya. Maka dikatakan di ayat 22. Ayat 22 kita baca ya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Lalu jawab Yesus, "Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan Kanaan ini berbicara begini. Itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, begitu luar biasa akan semangat daripada perempuan Kanaan ini. Sehingga walaupun dia ditolak dan ditolak dan ditolak, bahkan direndahkan dan direndahkan oleh Tuhan
Tuhan itu sendiri, dia ngotot meminta belas kasihan Tuhan. Tolong Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Perempuan itu tahu bahwa kepada siapa dia minta. Dia minta kepada Tuhan yang penuh belas kasihan. Dan kita lihat apa yang terjadi. Bahwa perempuan ini, doanya, permohonannya dikabulkan. Anaknya sembuh. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebagai orang-orang percaya, di dalam memperingati akan hari yang luar biasa, di mana Tuhan sudah datang membuktikan kasih-Nya kepada umat manusia. Yang dari sorga mulia untuk turun ke dalam dunia, bukan untuk dijadikan raja, bukan untuk ditinggi-tinggikan atau dipuji-puji, tetapi direndahkan, bahkan sampai dibunuh, disalibkan. Itu satu bukti kasih yang sempurna yang Tuhan nyatakan kepada dunia ini. Dan pada kesempatan ini juga, marilah kita memohon belas kasihan Tuhan. Kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Kita tidak perlu mendengarkan hiruk pikuk berita-berita yang menakutkan dan lain-lain. Karena kita tahu dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Kasih. Dan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan Tuhan yang sungguh-sungguh ingin supaya orang-orang di dunia ini diselamatkan. Saya pikir kita sebagai orang-orang percaya, mari datang kepada Tuhan. Seluruh anak-anak Tuhan, seluruh jemaat GPDI Maranatha dan Gloria bersatu hati memohon untuk bangsa kita belas kasihan Tuhan, untuk gereja-gereja Tuhan, bahkan untuk kita sendiri memohon belas kasihan Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sangat menakutkan ini. Kita tahu ada Tuhan yang sungguh-sungguh Maha Kuasa, Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang memiliki kasih yang sempurna untuk kita semua. Bahkan Dia Tuhan yang hikmat-Nya tidak terbatas. Kalau orang-orang pandai di dunia saat ini belum menemukan akan antivirus itu, vaksin itu, karena mereka terbatas. Tapi Tuhan kita tidak terbatas. Dia punya hikmat karena Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Hikmatnya tidak terbatas. Dia akan memberikan jalan keluar dengan begitu mudahnya. Satu hal yang kita bisa lakukan, mari kita mohon belas kasihan Tuhan. Sebagaimana perempuan Kana ini, dengan kerendahan hati, walaupun direndahkan oleh Tuhan, dengan kerendahan hati, dia menghampiri Tuhan. Dan Tuhan mendengar. Mari saudara, belum terlambat. Kita umat Tuhan, khususnya jemaat GPDI, Gloria dan Maranatha, dan semua saudara yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya mohon belas kasihan Tuhan bagi bangsa kita, supaya cepat-cepat bisa beres. Bahkan kita juga bisa minta kepada Tuhan untuk dunia ini, agar kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan akan dinyatakan kepada umat manusia. Dan kita berdoa kepada Tuhan, bukan hanya lepas daripada masalah COVID, ada pemulihan, bukan hanya pemulihan ekonomi, tapi kita minta supaya ada pemulihan, ada banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan lewat campur tangan Tuhan, yang akan Tuhan nyatakan kasih-Nya. Dia nyatakan lewat hal-hal yang luar biasa untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan kita sebagai umat Tuhan, tugas kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa,
Kita percaya bahwa Tuhan yang kepada siapa kita mohon adalah Tuhan yang mengasihi dunia ini. Tuhan yang sudah mati bagi seluruh umat manusia. Dan Tuhan yang sudah bangkit, tidak tinggal mati, menyatakan kekuasaan dan kedaulatannya. Dan Dia yang berkata, segala kuasa ada di dalam tanganku, baik di bumi maupun di surga. Di bumi tidak ada kuasa lain. Pemerintah apapun juga lebih daripada Tuhan Yesus. Bahkan di akhirat, di surga, Tuhan Yesus berkuasa. Oh, begitu dahsyat kuasanya. Dan begitu kita harus yakin. Mari saudara, doa kita, kalau kita panjatkan dengan kerendahan hati, mohon belas kasihan Tuhan, dengan percaya bahwa Tuhan kita Maha Kuasa, Dia akan melakukan mujizat-mujizatnya bagi kita semua dan bagi orang-orang yang percaya, dan juga bagi seluruh bangsa kita di Indonesia dan juga bagi seluruh dunia. Kita akan melihat kuasa Tuhan dan kasih Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian saudaraku, firman Tuhan tidak panjang. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, bukti kasih Tuhan kepada kita semua, dan bukti kasih Tuhan yang sempurna untuk dunia ini. Kita akan mempersiapkan diri kita. Kita akan nyanyikan pujian tadi, kasih Allahku. Mari jemaat semua mempersiapkan diri. Kita ambil bagian dalam perjamuan ini. Kita bukan hanya mengingat penderitaan Tuhan Yesus, kita mengingat kasih Tuhan yang sempurna. Dan melalui ini juga kita diingatkan bahwa kasih Tuhan itu untuk dunia. Kita bisa memohon belas kasihan Tuhan. Dalam perjamuan ini juga Tuhan berjanji ada mujizat yang bisa kita alami. Mereka yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan. Sudah tidak ada harapan, diberi pengharapan baru. Karena kasih Tuhan kepada kita semua. Kita nyanyikan pujian ini, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Saudara, jangan ragu. Kasih Allah, Kalau saudara punya masalah pribadi yang seberat apapun, tak ada kasih Tuhan sempurna bagi engkau. kasih, Datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, kasih Allah memohon belas kasihan Tuhan, sungguh telah terbukti memohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan menolong, ketika memberikan jalan Tuhan. Dia serahkan anak. Jangan ragu, Tuhan sudah nyatakan itu. Kasih Allah Tuhan sudah buktikan itu. Sejarah manusia membuktikan Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus ada, hidup, Maha Kuasa. Hampiri Tuhan dengan kerendahan hati. Mohon ampun segala dosa. Selesaikan diri saudara. Minta ampun dan belas kasihan Tuhan. Hari ini ada. Kita bisa beribadah. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan yang kita sebut dalam Yesus. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kasihnya sempurna bagi kita semua. Teruskan nyanyi, pujikan pujian. Akui dengan sepenuh hati. Kita bersyukur. Saya percaya kalau engkau mengakui Tuhan dengan kerendahan hati, memohon belas kasihan Tuhan bagi seluruh persoalan saudara, keluarga, usaha, pekerjaan, Dia sanggup mengadakan, memulihkan bagi kita, bagi saudara.
percaya Dia Maha Kuasa. Bersyukur waktu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Berterima kasih saat ini. Kalau kami boleh ada dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah melihat bagaimana kasih Tuhan dinyatakan. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang Maha Pengasih dan sempurna kasih-Nya bagi kami. Karena Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan, terima kasih. Saat ini pun katalah kami akan ambil bagian dalam perjamuan ini. Tuhan, kami mohon, biarlah kiranya belas kasihan Tuhan dinyatakan pada setiap jemaat Tuhan yang pada saat ini mereka memiliki masalah-masalah. Mereka dengan kerendahan hati menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau akan menjawab doa mereka. Lewat perjamuan ini kuasa-Mu dinyatakan. Pertolongan-Mu dinyatakan. Yang sakit sembuh. Yang terikat dosa dilepaskan. Bahkan mereka yang, oh Tuhan, mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Selesai mereka beribadah. Dan hari-hari yang mendatang mereka akan melihat pertolongan Tuhan turun. Pekerjaan dipulihkan. Toko kembali pulih keadaannya. Bahkan usaha yang dikerjakan berhasil. Jamah Tuhan dengan kekuatan dan kuasa-Mu. Karena kami tahu dan percaya Engkau Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan ambil bagian dalam perjamuan ini. Kami makan dan minum dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sehingga lewat ini juga kami boleh semakin dikuatkan. Bahwa Tuhan ada dalam kami. Bersama kami kemanapun kami pergi. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan dan terimalah akan tubuh dan darah Tuhan yang telah dicurahkan bukti kasih-Nya yang sempurna kepada kita. Jemaat ambil. Silakan ambil langsung. Kita percaya walaupun sudah mengambil langsung tidak dilayani, tetapi Tuhan hadir, Tuhan melihat. Mari kita akan sama-sama berdiri, angkat roti dengan tangan kananmu tinggi-tinggi. Kita membayangkan roti ini kecil-kecil. Demikian daging Tuhan Yesus, tubuh Tuhan Yesus tercabik-cabik. Seperti potongan-potongan roti. Dia menderita sakit yang luar biasa. Supaya kita tidak menderita sakit itu lagi. Makan dengan iman. Ada janji Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan. Dengarkan apa yang dikatakan firman Tuhan tentang roti ini sebelum kita makan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita akan makan dengan iman bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Kita angkat cawan anggur ini dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Kita bersyukur lewat peristiwa ini. Peringatan perjamuan kudus di Jumat Agung ini. Kita boleh mengingat betapa dahsyat peristiwa yang terjadi saat itu. Darah Tuhan habis untuk membasuh dosa-dosa kita. Menyucikan segala kelemahan dan kesalahan kita. Kita percaya apa yang dijanjikannya menjadi pengalaman hidup kita. Sebelum minum,
Mari dengarkan firman Tuhan. Untuk apa yang dikatakan tentang cawan ini. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena pengorbanan kasih-Mu yang dahsyat, yang sempurna. Dan kami percaya kasih-Mu sempurna bagi kami saat ini juga. Sehingga setiap kami yang minum akan perjamuan ini akan menikmati janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala janji-janji-Mu menjadi pengalaman seluruh jemaat-Mu. Setiap mereka yang percaya dan ambil bagian dalam perjamuan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, kami bersyukur. Kami percaya bahwa Tuhan yang sudah berjanji, Tuhan yang akan menepati janjinya, memenuhi janjinya. Setiap jemaat Tuhan yang sudah makan dan minum perjamuan ini akan menikmati janji. Lawatanmu saat ini juga Amen. mereka merasakan dan menikmati kemenangan. Sakit disembuhkan, Amen. ikatan dilepaskan, Amin. dosa-dosa, oh Tuhan diampuni. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa, kiranya Tuhan akan terus menyertai jemaat-Mu dalam hari-hari yang akan datang ini. Tuhan, supaya kami semua menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan. Tidak sendiri di tengah-tengah badai hidup ini. Dan kami boleh melihat penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan. Sehingga walaupun dalam keadaan yang sulit, kami tetap menikmati bagaimana Tuhan memeliharakan kami, mengatasi dan melewati semua masalah yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat-Mu. Bahkan mereka yang berusaha, mereka yang bekerja. Lindungi, naungi mereka. Mereka yang di rumah tangga, naungi mereka. Cucu-cucu, anak-anak yang masih bersekolah, Tuhan naungi dan lindungi. Supaya jauhkan daripada segala malapetaka dan hal-hal yang tidak diinginkan. Biar Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan Yesus, usaha-usaha sedang dikerjakan untuk mengatasi COVID ini. Beri hikmat akal budi bagi pemerintah kami, dari pusat sampai dengan daerah. Ada biaya-biaya yang begitu besar yang dikeluarkan. Tuhan, kami percaya Engkau menyediakannya, sehingga semuanya boleh diatasi dengan baik. Kalau mereka yang terdampak dengan peristiwa ini, kemudian mereka kehilangan pekerjaan, Tuhan, Engkau pemelihara. Engkau yang akan memberikan jalan keluar bagi mereka, sehingga mereka boleh terpelihara dengan baik. Bahkan lewat tangan pemerintah, tangan anak-anak Tuhan, tangan para donasi-donasi, mereka yang memberikan pengorbanan-pengorbanan, Tuhan akan menyelesaikan semua ini. Kami percaya dan kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Beri kami, oh Tuhan Yesus, pertolongan-Mu yang ajaib, agar bangsa kami melihat bahwa Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus hidup dan maha kuasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya bangsa Indonesia akan segera keluar daripada persoalan ini. Dan kami percaya kami dapat beribadah kembali di rumah Tuhan bersama-sama, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan menyerahkan sekali lagi semua dalam tangan Tuhan, jemaat Tuhan dalam segala aktivitas mereka. Hari-hari depan Tuhan menyertai, melindungi, memberkati, bahkan dengan sukacita satu hari kelak kami bisa berkumpul kembali untuk beribadah bersama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, jemaat dikasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara semua dalam seluruh kegiatan-kegiatan yang diadakan di rumah, yang harus bekerja, yang harus berusaha, yang harus sekolah, yang harus melakukan hal-hal yang harus dilakukan. Tuhan menyertai saudara-saudara semua, memelihara, melindungi, dan Tuhan memberkati kita.
Amin.